Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyandini Khoriza. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gizi pada ibu nifas. Baik, apa kabar ibu-ibu? Apakah hari ini sehat? Semoga saja diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja untuk pengertian gizi pada ibu nifas. Apa sih pengertian gizi? Gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas, terutama pada ibu-ibu, bila menyusui meningkat menjadi 25%. Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup, kemudian gizi yang seimbang, terutama kebutuhan protein dan karbohidrat. Gizi pada ibu menyusui sangat eratnya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi ibu. Bila mempersembahkan ASI berhasil dengan baik, maka berat badan bayi akan segera meningkat. Integritas kulit akan menjadi baik. Kemudian otot-otot tonus bekerja dengan baik, serta kebiasaan makanan yang memuaskan. Ibu yang menyusui terlalu ketat dalam pembantuan nutrisinya. Yang penting adalah makanan yang menjamin pesanan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Nah, apa saja sih zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu nifas? Kalori kebutuhan yang dibutuhkan yaitu ada kebutuhan kalori selama menyusui dengan jumlah udara susu ibu yang dihasilkan dan lebih tinggi selama menyusui dibandingkan selama hamil. Kemudian rata-rata kandungan kalori ASI yang dihasilkan ibu dengan nutrisi baik adalah sebanyak 70 kcal atau 100 ml dan kira-kira 85 kcal yang diperlukan oleh ibu untuk setiap 100 ml yang dihasilkan. Nah, makanan yang dikonsumsi ibu berguna untuk melakukan aktivitas metabolisme cadangan dalam tubuh, proses produksi ASI, serta sebagai ASI itu sendiri yang akan dikonsumsi bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan yang dikonsumsi juga perlu memenuhi syarat seperti susunya harus seimbang, porsinya cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas, dan berlemak, serta tidak mengandung bahan alkohol, nikotin, dan bahan pengawet dan pewarnanya. Kemudian gizi yang dibutuhkan ada juga protein. Ibu memerlukan tambahan 20 gram protein di atas kebutuhan normal saat menyusui. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. Antara lain protein hewani yaitu telur, daging, ikan, udang, kerang, susu, dan juga keju. Sementara itu, untuk protein nabati antara lain banyak terkandung dalam tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Kemudian ada cairan. Nutrisi lain yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. Ibu menyusui disarankan minum 2-3 liter per hari dalam bentuk air mineral atau air putih. Mineral, udara, dan vitamin yang digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan pembantuan kelancaran metabolisme di dalam. Sumber zat pengatur tubuh tersebut bisa diperoleh dari semua jenis sayur dan buah-buahan yang segar. Kemudian ada juga vitamin dan mineral. Kegunaan vitamin dan mineral adalah untuk melancarkan metabolisme tubuh. Beberapa vitamin dan mineral yang ada pada air susu ibu yang perlu mendapat perhatian khusus karena kurang mencukupi, tidak mampu memenuhi kebutuhan bayi sewaktu bayi bertumbuh dan berkembang. Zat besi dapat mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sumber dari zat besi antara lain ada hati, telur, sumsum tulang, dan sayuran hijau. Kebutuhan zat besi sebanyak 28 mg per hari.
Kemudian mengonsumsi pil zat besi atau Fe harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Kemudian vitamin C dan vitamin A. Vitamin C digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, produksi ASI. Sumber vitamin C antara lain ada buah-buahan atau sayuran berwarna hijau, kuning. Kebutuhan vitamin C sebanyak 85 mg per hari. Ada juga manfaat gizi pada ibu nifas, antara lain untuk mempercepat kesembuhan ibu-ibu, terutama kesembuhan pada alat reproduksinya. Kemudian untuk memenuhi nutrisi ibu seimbang agar dapat mencukupi kebutuhan ASI untuk diberikan kepada bayinya. Dampak jika gizi ibu nifas tidak terpenuhi menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan, itu akan terjadi keterlambatan pemulihan tubuh ibu. Kemudian kelelahan dan gangguan kesehatan. Ibu akan mengalami kelelahan saat melakukan kegiatan dan juga kesehatan ibu akan terganggu jika dampak gizi ibu nifas tidak terpenuhi. Nah, ini saya beri contoh susunan menu bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan atau dalam masa nifas. Makanan pagi ada nasi 1 piring, ikan goreng 1 potong ukuran kotak atau ukuran korek api. Kemudian ada sayur 1 mangkuk kecil dan susu 1 gelas, susu hangat. Kemudian pada makan siang, ibu perlu makan nasi 1 piring, ditambah ikan panggang 1 potong, ditambah tempe 1 potong, dan sayur 1 mangkuk kecil, ditambah juga jeruk 1 buah juga bisa. Kemudian makanan pada malam hari, nasi 1 piring, ayam goreng 1 potong ukuran sedang, ditambah tahu goreng 1 potong, ditambah juga sayur 1 mangkok kecil dan pepaya 1 potong. Begitu Bu kalau untuk menu selama setelah melahirkan atau masa nifasnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai gizi pada ibu-ibu selama masa nifas atau setelah melahirkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk menunjukkan tangan. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya tutup untuk penyuluhan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.